Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya My Project. Kali ini saya akan memberikan sebuah trik gimana sebuah TV LED atau Smart TV bisa lebih awet. Di depan saya ini sudah ada Smart TV dengan merek KUKA yang pernah saya review pada video sebelumnya. Udah hampir 1 tahun saya pakai dan sampai sekarang itu tidak ada kendala. Cuman yang membuat saya khawatir itu ya, setiap kali saya menyalakan televisi ini sekitar setengah jam lebih atau dimulai dari setengah jam, itu ada seperti bau-bau gosong atau bau panas di belakang mesinnya. Nah, ini ada bagian mesin pada TV ini, di dalamnya ada komponen-komponen. Apalagi ini Smart TV yang menggunakan CPU, GPU dan RAM. Jadi mungkin bisa lebih panas ya dari TV LED biasa. Nah, saya khawatir kalau ini berkelanjutan membuat TV ini jadi nggak awet karena komponen di belakangnya ini selalu menghasilkan panas dan hari bisa rusak. Itu salah satu penyebab TV LED atau Smart TV yang sering rusak ya. Selain panel LCD-nya yang sering rusak, itu bisa di dalam bagian mesinnya. Dan bagian mesinnya ini terus selalu menghasilkan panas. Kalau kalian pengguna Smart TV yang mereknya itu seperti KUKA ataupun yang lainnya, mencium bau-bau ini ya, bau-bau panas atau bau gosong di dalamnya, cuman nggak ada kebakar atau gimana nya karena panas pada PCB atau mesin di TV ini. Nah, gimana caranya biar bisa awet? Saya akan menambahkan sebuah fan atau kipas pendingin untuk mesinnya. Kalau standarnya ini kan dia nggak ada kipas ya, dia nggak ada kipas. Makanya saya coba untuk menambahkan kipas yang akan saya letakkan di atas ventilasi lubang pada mesinnya ini untuk pembuangan panas. Ini saya coba putar dulu ya TV-nya biar lebih gampang untuk menjelasin dan pemasangan fan ya. Jadi TV-nya di sini sudah saya balikkan dan nantinya saya akan pasang fan atau kipas di bagian atasnya ini, dan untuk semburan anginnya dia ke dalam mesinnya, kemudian dia keluar di bawah, karena di bawah juga ada kisi-kisi lubangnya. Agak sulit sih saya jelatinnya, cuman dia ada ya kisi-kisi bagian bawahnya ini, saya rasakan ada lubang-lubangan yang seperti di atas ini. Kipas yang saya gunakan ini bukan kipas yang berukuran besar ya, saya akan pakai fan atau kipas yang seperti ini kecil ukurannya, dimensinya 3 cm. Ini yang DC 5 volt ya, bukan 12 volt atau 24 volt atau yang harus dicolokkan ke listrik rumah. Ini arusnya DC 5 volt dan ini yang akan nanti memberi pendinginan di mesin Smart TV ini atau TV LED ini, yang nantinya akan saya letakkan di bagian atas ini. Kenapa saya pakai ukuran yang 3 cm? Karena di sini pas letakannya. Kalau yang 4 cm bisa ya, cuman dia lebih sih, lebih sini 5 cm bisa, cuman ya saya pakai yang ukurannya pas di sini. Ini saya beli di toko listrik ya, harganya itu Rp15.000. Saya pakai 2 untuk fannya, nanti saya letakkan di sini 1, di sini 1, 3 juga bisa nggak masalah, 4 juga nggak masalah, atau fullkan aja nggak masalah. Untuk dayanya gimana nih? Untuk dayanya itu ini di 1-2 watt, jadi dayanya nggak banyak. Misalnya kalian pasang banyak, perhitungkan juga dayanya ya. Kalau saran saya sih maksimal 3 lah, 3, minimal 2, maksimal 3. Saya akan pasang 2 di sini. Nah, ini saya sudah sediain fan DC 5 volt 2 buah, yang kalau nggak ada di toko listrik di kota-kota kalian atau sulit untuk mencarinya di toko offline, kalian bisa cari di toko online. Ini banyak di Shopee, di Tokopedia, Lazada, nih ada ya. Pokoknya fan DC 5 volt ya, bukan yang 12 volt atau 24 volt, pakai yang 5 volt DC. Karena kenapa pakai 5 volt DC? Untuk dayanya saya akan ambil di port USB pada bagian televisi ini. Kenapa harus pakai USB ini ya, di port USB televisi ini? Kenapa nggak pakai seperti power supply ataupun adaptor yang 5 volt, kan ada untuk charger ya. Saya menggunakan port USB di sini agar nanti pas TV-nya mati, kipasnya juga mati. Jadi dia nggak nyala terus, jadi dia menyala mengikuti nyala dari televisinya. Kemudian dia mendinginkan mesin di dalam mesin TV ini ya. Jadi makanya saya ambil di port USB di sini biar gampang. Misalnya saya ingin gunain media USB
ya tetap masih bisa, karena di sini media port USB-nya ada dua. Saya hanya gunain satu, nggak banyak sih, saya gunain satu untuk port USB-nya di bagian sini. Nanti yang di bagian salah satunya lagi saya pakaiin untuk mensuplai arus ke fan DC 5 volt ini. Nah, nantinya saya akan tempel di bagian sini satu, kemudian di bagian sini satu, dan pastikan untuk arahannya itu pas. Kalau kalian pakai kipas seperti ini ya, fan DC yang 4 cm atau 5 cm itu sama. Yang bagian ada ininya nih, ada grill-grillnya ini, dia ngembusnya ke sini nih. Nah, ini ngisap, bagian ini ngisap, bagian ini ngembus. Jadi lentik peletakannya saya ingin dia ngembus ke dalam ini dan letakkan ke atas ini. Jadi peletakannya seperti ini. Jadi ngembus ke dalam ini dan keluar anginnya di bawah ini. Selain fan DC ini, saya juga butuhkan bahan lainnya. Yang di sini kabelnya kan untuk colokannya nggak ke USB ya, kayak gini jadinya. Ini nggak cocok. Makanya saya butuh untuk kabel USB seperti ini. Ini kabel charger untuk handphone ya, dan ujungnya seperti ini yang dicolok ke charger. Ini yang dicolok ke handphone. Tapi sudah saya putus untuk colokan ke handphonenya, dan di sini ada dua kabel. Untuk USB seperti ini dia ada 4 kabel dan 2 kabel. 2 kabel ini berarti dia untuk charger saja, bukan untuk transfer data berartinya ya. Kalau kalian pakai yang 4 kabel, 2 kabelnya itu ya, dia ada untuk plus data, minus data, kemudian negatif, positif. Yang diambilnya itu negatif dan positif. Plus data dan minus data itu diputus. Jadi yang difungsikan yang merah dan hitam. Merah ini positif, hitam ini negatif. Kalau kalian kurang paham, silahkan searching di internet untuk kabel USB plus dan minusnya yang mana, dan data plus dan data minusnya itu yang mana. Oke, sekarang di sini saya butuh ini. Yang nantinya yang kabel merah ini positif, hitam ini negatif. Sudah saya cek ya. Nah, di sini pada fan DC-nya yang merah positif, hitam negatif. Jadi sesuai. Hitam ini ke hitam, merah ini ke merah. Jadi ini dijamper, digabung dua-duanya, hitam, merah ke merah, sama hal sama seperti ini. Nah, jadi ini digabung. Nanti ini dicolok ke TV-nya, dan ini diletakin ke grill kisi-kisi pada bagian belakang TV-nya. Nah, selain ini saya juga gunain skrup untuk merekatkan fan DC-nya ke TV. Nah, seperti ini nanti skrupnya ada 8 buah di sini. 8 skrup, karena di bagian fan DC-nya ada lubang ini. Saya pilih skrup yang ukurannya pas di lubangan ini. Tapi TV-nya nggak saya bolong ya untuk meletakkan atau memasang skrupnya ini, enggak. Karena pada kisi-kisi lubangnya itu pas untuk direkatkan menggunakan skrup ini. Ada 4 bagian ini. Nah, untuk satu fan butuhnya 4 skrup. Oke, kalau nggak misalnya nggak pakai skrup, kita bisa tempelin aja gunain lem G atau lem Korea, atau pakai double tip bisa sih. Ini di bagian ini, di bagian tengah-tengahnya ini kasih double tip, mungkin tekatkan di situ bisa sebenarnya. Cuman saya pakai skrup aja biar lebih kuat dan tahan dia jadinya. Nah, untuk pembungkusan kabelnya akan saya gunain selongsong bakar. Kalau nggak ada selongsong bakar, kita bisa gunain isolasi biasa, tapi saya pakai selongsong bakar aja biar lebih rapi lagi. Jadi ini saya sambung dulu di sini menggunakan kabel USB ini. Oke, jadi saya akan nyambungin kabel-kabelnya. Ini saya buang dulu untuk soket pada fan DC-nya ini. Nah, saya nggak pakai soket ini ya. Lalu ini serabutnya saya keluarin. Ini saya potong untuk bungkusan kabelnya. Sebenarnya kalau untuk penyambungannya ini bagusnya di solder ya, kabelnya itu di solder biar bagus hasilnya. Tapi bisa saja sih dengan dililit saja, asal lilitannya itu kuat dan gak mudah copot. Yang merah ke merah atau yang positifnya ini, yang kabel merah digabungin. Tapi sebelum itu saya masukin dulu untuk selongsong bakar. Kalau nggak ada selongsong bakar bisa gunain isolasi biasa. Karena saya pakai selongsong bakar di sini jadi seperti ini. Nah, kabel positif semuanya digabungin ya, kabel warna merahnya. Serabutnya ini kecil-kecil ya, jadi agak sulit. Kalau saya gunain 2 fan DC yang konsumsi dayanya itu sekitar 1,5 watt ya.
Berarti kalau totalnya 2 itu 2 sampai 3 watt, nggak makan daya yang sangat banyak ya, masih bisa disuplai sama port USB pada televisinya. Ini saya lilit seperti ini, yang penting dia nggak mudah copot, itu aja sih. Kalau bagusnya di solder. Oke, kalau bisa lilitan tuh yang bagus ya. Jangan sampai pas pembungkusannya itu serabutnya itu keluar. Jadi ini sudah positif ke positif, negatif ke negatif. Saya bakar dulu. Jadi di sini Pak, saya pakai selongsong bakar, kemudian saya pakai double biar lebih aman lagi nih. Jadi intinya kabel positif di jumper atau digabung semuanya ya, dari kabel USB dan ke dua fan DC nya, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah sekarang di sini sudah tersambung ke seperti ini kabel colokan USB nya. Saya tes dulu, ini colok ke charger ya. Sebelum saya colok ke TV, saya gunain dulu charger handphone untuk menyalakan fan DC yang sudah saya rakit ini ya. Kalau misalnya ada kesalahan di sini kan, takutnya nanti televisi yang rusak. Kalau misalnya di charger ini, kalau ini rusak gitu, kita pakai charger ini, ya, yang rusak chargernya. Tapi yang lebih baik sih pakai charger dulu ya, biar nggak banyak kerugian sih. Cuman ini untuk pengetesan saja. Ini saya pakai charger 5 volt DC, charger handphone ya. Oke, jadi di sini dua fannya nyala yang kalian lihat nih, dan dia berputar dengan cukup kencang dan anginnya cukup lumayan lah untuk mendinginkan mesin pada TV LED. Oke, sekarang saya cabut dulu dan ini saya pasang di TV-nya langsung. Nah, tadi yang sudah saya bilang untuk perekatannya itu menggunakan skrup ya. Kita letakkan di bagian tengah-tengah seperti ini, dia jadi terbagi dua di sini. Di posisinya nanti seperti ini ya. Nah di sini kan ada lubang ya, lubang kisi udaranya. Ini saya pasangin skrup dulu, dan untuk drag skrup bagian ininya saya manfaatkan di lubangnya ini. Nah jadi dia tetap terkunci ya, walaupun nggak terlalu pas sih ukuran dragnya, cuman ini sudah bisa karena saya pasang 4 skrup sekaligus. Ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai skrupnya terkena komponen atau mesin dari TV-nya. Dan di sini saya sudah cek, ini nggak ngena ya, masih jauh sih papan PCB-nya. Nah ini sudah terpasang ke part-partnya untuk satu fan DC-nya, dan ini saya coba tarik ya, ini nggak bisa nih, nggak bisa lepas. Ini sudah kuat di sini, dan fan-nya masih bisa berputar nih ini. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai nanti dia ganjal di sini. Saya pasang satu lagi di bagian sini, jangan sampai baling-balingnya ketahan gara-gara pemasangan skrupnya terlalu kuat, jadinya dia nekan. Ini oke, sudah pas sama seperti ini, nggak ada kendala pada baling-balingnya. Sudah terpasang dan ini nggak mudah copot ya. Ini saya tarik-tarik pun nggak bisa nih, bahkan dia nggak ada goyang sedikit pun pas saya goyangin. Baling-balingnya juga masih aman. Dan ini saya colok ke port USB nya, dan untuk port USB untuk media saya juga masih bisa karena masih ada satu lagi ya colokannya, karena 2 USB nya. Oke, coba saya nyalakan dulu untuk TV LED nya. Nah saya coba nyalain dulu TV nya, apakah fan-nya berputar ya. Oke, udah nyala dan langsung fan-nya berputar. Yang kalian lihat ini TV-nya udah nyala, dan ini coba saya tahan. Ini kalian lihat ya, ini berputar ya. Dia berputar dan ini sudah bisa untuk mendinginkan. Walaupun angin nggak terlalu kencang, tapi ini jadilah untuk mendinginkan mesin pada TV LED ini atau smart TV ini, biar dia nggak terlalu panas dan mesinnya terjaga untuk suhu panasnya. Nah kalau misalnya ini dipasang ke TV ini seperti ini, nanti pas TV nya kita matikan dia juga ikut mati nih. Ini saya coba matikan TV nya ya.
Oke, jadi ini TV-nya sudah saya matiin, cuman dia belum mati karena kalau Smart TV itu ada jedanya kalau ingin mati total ya. Kita lihat ini TV-nya sudah saya matikan. Kita lihat dulu, ini masih berputar. Oke, udah berhenti. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, sudah nyala dan dia langsung berputar. Oke, seperti itu dia untuk sistem kerjanya. Jadi dia nyala matinya itu mengikuti dari TV-nya langsung. Oke, jadi pemasangan kipas fan DC di TV LED atau Smart TV ini sudah selesai agar TV-nya itu bisa lebih awet, dan ini posisinya dalam keadaan mati ya. Kipasnya nggak berputar, kalau saya nyalain baru dia bisa berputar. Saya nyalain TV-nya. Oke, TV-nya udah nyala dan baru kipasnya berputar di sini. Kalian lihat ya, ini berputar ya. Dan di sini saya rasain ini di bagian bawah ya. Ini terasa sih anginnya. Walaupun dia kecil tapi semburannya cukup lumayan kuat. Ini terasa ya. Cuman hangat karena kipasnya ngembus panas mesinnya, jadi keluarinnya agak hangat. Walaupun dia berputar seperti itu, cuman dia nggak berisik ya. Ini kalian dengerin ya. Suaranya tuh smooth, jadi nggak ganggu kalau kipasnya tuh berputar seperti ini. Oke, mungkin begitu saja ya video saya kali ini tentang pemasangan fan DC di Smart TV atau LED TV biar lebih awet lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya My Project Simon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada teman-teman sekalian ya. Jangan lupa juga untuk like-kan video ini apabila kalian menyukai, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.